لله الفتاح العليم الذي أرشد من استفاه من عباده للتعلم والتعليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى. عما بعد. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الحاضرين, معاشر المسلمين rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai Habibul Mahbub, Habib Abu Bakar, Habib Shalih bin Taufiq bin Syihab, Habib Ali bin Muhsin Al-Attas, dan para habaib lainnya. Mohon maaf sebutin satu persatu namanya. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa, dalam rangka sebulan sekali kita hadir bersama-sama melaksanakan bacaan Asma'ul Husna, bacaan doa birrul walidain, zikir, wirid, tasbih, tahmid. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan rezeki dunia wal akhirah yang melimpah ruah. Kita doakan semua orang tua-tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah tadi, semoga mereka, wabil khusus Habib Muhammad bin Ahmad atau Rasul Majlis ya, yang telah membina majlis ini, Al-Attas, Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, dan semua yang telah berkiprah, semoga Allah ampuni, rahmati, angkat derajatnya, luaskan alam kuburnya, Allah terima semua amal-amal ibadahnya, Allah jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita, tetapkan iman Islam kita, dan selalu dibimbing kita dalam hidayah, taufik, bahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah bijahi khair bariyah wa salahil aqibah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit hadirin, dalam kekurang waktu ini tadi ada satu doa di dalam birrul walidain yang sangat berkesan ya, di mana doa yang sangat agung dipanjatkan oleh seorang imam ya, Muhyiddin pengarang ini doa, Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa auzarihim wa sayyi'a israrihim. Ya Allah, ampunilah mereka, orang tua-tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan dapat ampunan Allah ya. Maghfiratan jami'ah, ampunan yang menyeluruh ya Allah, dari semua amal-amal yang keliru, dari semua salifa auzarihim ya, yang dosa-dosa mereka dari dosa ini, semuanya diampuni semuanya. Amin ya. Wa sayyi'a israrihim, begitu juga buruknya mungkin perlakuan yang terus-menerus dulu-dulunya pernah dilakukan. Ya, kita semua lebih bagus mengaku banyak dosa dibanding banyak ya pahala. Orang-orang tua ini sebenarnya sih insya Allah nggak ada dosanya, mudah-mudahan amin ya. Sebelum wafat Allah ampuni mudah-mudahan. Cuman ini ungkapan salah satu tawaduknya seorang sufi min asyaillah. Ampuni ya Allah ya dosa-dosa mereka yang menyeluruh semua dari berbagai macam bentuk dosa, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang nggak sengaja, yang sifatnya tadi itu kasar ataupun halus, yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kita ini banyak ya. Mudah-mudahan nanti kita wafat sudah diampuni semua dosa-dosa kita. Terus minta lagi warhamhum rahmatan. Ya Allah, rahmatilah mereka semua dengan satu rahmat, tuniru lahum fihal majja'a fi kuburihim. Yang bisa rahmat tadi itu menyinari ya tempat di mana mereka berbaring di alam-alam kubur mereka. Jadi kuburannya terang benderang karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan gelap gulita. Bagi orang-orang mukmin itu alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kelihatannya gelap kalau kita lihat dengan pandangan mata kita, kuburan gelap. Ya kan, siapa yang nerangi di sana? Yang nerangi dengan cahayanya Allah. Yang kalau satu cahaya tadi itu menyinari, kalah yang namanya siang di matahari itu ya, siang matahari itu bolong, kalah terangnya di alam kubur tadi itu dengan cahaya Allah. Amin ya. Tuniru lahum fihal majja'a fi kuburihim wa tu'amminuhum yaumal faz'i inda nusyurihim, dan kasih mereka keamanan ya Allah saat mereka kau bangkitkan dari alam kuburnya, aman dari segala macam mauqiful qiyamah ya, semua pusku-pusku kiamat, waktu dihisab, waktu di mizan,
waktu dipertanyakan semua amal semuanya aman, nggak ada masalah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini semua pelajaran buat kita hadirin. Orang-orang dulu itu lebih banyak mengenang dan berharap di akhir hayatnya dalam keadaan selamat semuanya. Dan gak ada lagi puncak harapan yang terbesar buat mereka kalau mereka sudah selamat itu di alam-alam itu. Kalau di dunia ini hadirin, manusia itu segede apapun, kata ulama sesenang-senang apapun, belum tentu bisa membawa kebahagiaannya nanti di alam kuburnya. Tapi walaupun susahnya gimana manusia di dunia itu nggak dianggap berat buat orang-orang soleh. Tapi kalau sudah di alam kuburnya tentrem, kenikmatan besar buat mereka. Amin ya rabbal. Ya mudah-mudahan kita dunia akhirat dikasih gampang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya penyebabnya di mana kita nggak boleh putus mengenang leluhur-leluhur kita yang telah wafat. Untuk kita jadikan suri toladan dia tuh orang wali-wali di semua. Jangan difitnah. Ini kan zaman sekarang yang udah wafat masih difitnah juga. Naudzubillah. Kalau pengen selamat, kenang kebaikannya. Makanya Nabi itu nggak mau ngelihat lagi keburukan orang-orang yang sudah wafat, itu nggak mau dah. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu amma sawiha." Sebutin aja udah kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat itu, sebutin. Ya, nanti tutup keburukannya. Seandainya ada tutup, padahal nggak ada. Meski mau dikorek-korek, ada pun nggak usah diceritain, nggak ada manfaatnya. Ya kan? Dan itu nggak dibutuhin buat orang-orang yang mati. Yang jelas ngerugiin kita, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau nyebut-nyebut kebaikan, satu manfaat apa hadirin? Kita dapat beruntung manfaat kebaikan tadi. Kembali ke kita. Yu'id alain barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya akhir. Makanya sekarang orang tua-tua yang wafat itu khol tiap tahun dibikin. Ini hari lagi kholnya Al-Qutub Abu Bakar, mudah-mudahan kembali sama kita semua di sini ya. Kita bacakan suratul Fatihah insyaallah. Nah di sini kata ulama unasalihun hadirin, kalau gitu pentingnya orang mengingat yang namanya kematian. Ini bekal yang paling besar buat kita jadikan apa hadirin, pedoman hidup dan bekal buat kita wafat setelah nanti kita tinggalkan di dunia. Mengingat, mengenang yang namanya al-maut. Dalam hadis Rasulullah SAW waktu membaca ayat suci Al-Quran Karim surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan nama kita itu ada yang namanya kematian dan kehidupan untuk nguji di antara kita itu mana yang paling bagus amalnya. Bukan masalah banyak-banyakan pinter-pinternya, ya ilmu itu sih nomor keberapa. Kalau masalah banyak-banyakan pinter-pinteran nggak ada seujung kuku kita sama setan. Setan lebih alim, lebih pinter. Al-Quran, hadis, tafsir apal dia. Taurat, Injil, Zabur di atas kepala udah. Ya kan? Tapi setan nggak bagus amal yang nggak punya akhlak. Makanya ayyukum ahsan, Allah bilang yang paling bagus amalnya. Waktu ditanya ya Rasulullah, mana yang disebut oleh Allah ini ayyukum ahsanu amalah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan ayyukum ahsanu ay ayyukum aktsaru lil mauti dzikra. Mana di antara kalian yang paling banyak ingat mati? Orang kalau ingat mati amalnya cakep. Ya kan? Kalau ingat mati nggak mau macam-macam. Kalau ingat mati selalu pengin yang dibawa amal yang baik. Kalau ingat mati selalu mau berhubungan sama orang baik terus. Kalau ingat mati nggak mau membawa yang namanya sedikit pun dosa, nggak mau. Tapi kalau orang nggak ingat mati merasa umurnya bakal panjang, ngatain terus, fitnah terus, nggak habis-habis, ya kan? Nah katanya ulama unasalihun ayyukum aktsaru lil mauti dzikra, yang paling banyak, ya, paling banyak ingat kematian. Makanya disebut al maut dulu baru al hayat. Kenapa kematian dulu lebih disebut terdahulu dibanding kehidupan? Karena kematian itu disuruh sama Nabi banyak ingat. Kalau kehidupan nggak usah diingat juga udah hidup gitu ya kan? Kalau kehidupan ngapain udah hidup ngapain diingat-ingat? Tapi kalau kematian kan belum ada yang mati nih sekarang ini. Mesti disiapin ini, harus diingat-ingat kapan nih kita ini, ya kan? Nah terus kata Rasulullah, wa ahsanukum apa? Lil maut isti'dada. Yang paling bagus buat kalian mempersiapkan tuh nanti yang namanya apa tuh amal yang buat dibawa ke sana itu kematian. Udah gitu, wa asyaddukum khaufan wa hadaran minhu. Orang yang paling takut menghadapi kematiannya tuh. Nanti kematian itu kayak gimana? Nanti harus lebih takut, khawatir jangan sampai kita matinya su'ul khotimah. Jangan sampai matinya kita tuh dihinakan, matinya kita nggak beres, matinya kita ini nggak bisa nyebut nama Allah. Naudzubillah, paling takut.
Makanya setiap hari suruh banyak-banyak nama tadi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu kalimat yang didengungkan setiap hari supaya nanti mati inti ngomong Ya Allah, yang Maha Rahman Rahim. Itu yang paling kita harap. Kalau kita mati dirahmati, diampuni, udah enak semua aja. Dan itu nanti bakal ngomong sendiri. Kalau udah biasa, begitu waktu akhir hayat itu, kematian itu faja'ah, datangnya itu tiba-tiba. Sama seperti kita kesandung. Ya kan, yang kita nggak sengaja tiba-tiba kesandung, terus keceplos mulut kita ngomong apa? Biasa kalau keceplos kan, kalau udah kebiasaannya ngomong astagfirullah, kesandungnya ngomong astagfirullah. Nah itu kebiasaannya astagfirullah, waktu kesandung datang mendadak, keceplos mulutnya ngomong astagfirullah. Tapi kalau kebiasaan ngomong buset, ya kan, begitu kesandung buset deh, tuh kan, kebiasaannya buset, akhir matinya datangnya mendadak, ngomongnya itu nanti. Naudzubillah. Jangan sampai kita ngomong kayak gitu. Biasain ngomong yang baik-baik. Kayak tadi nih, ini zikir-zikir semua dari awal sampai detik ini semuanya isinya zikir, kalimat yang baik-baik semua. Kalimatut thayyibah. Yas'ad, naik ke langit dan disimpan nama Allah buat di akhir hayat kita akan keluar tuh nanti semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang takut menghadapi kematiannya, jangan sampai kita ini su'ul khotimah. Wali-wali yang kayak gitu besarnya amalnya, waktu ditanya anak masih khawatir, kira-kira mati anak kayak gimana, masih begitu, ya kan? Padahal ini wali-wali Allah sudah tenang, tapi masih khawatir jangan sampai mati su'ul khotimah. Dan biasanya orang yang selalu takut sama Allah, Allah jadikan aman di akhir hayatnya. Tapi kalau dia nggak takut sama Allah, dibikin ketakutan akhir hayatnya. Naudzubillah min dzalik. Di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini Abdullah bin Umar cerita, ya kan? Dulu Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Saya pernah datang ke majelis Nabi. Pas di situ tuh saya ini asyiru asyratin, orang yang ke-10 dari yang datang pertama itu. Jadi dia orang yang ke-10. Banyak sih yang datang, tapi dia pas datang itu pas orang yang ke-10. Udah 9 orang dia datang, jadi yang ke-10 dia. Dia hitung sahabat ya. Supaya apa? Jangan sampai saya kalah. Ternyata dia masih ke-10 di antara sahabat, cepet-cepetan tuh. Ini sahabat berbondong-bondong untuk mencari kebaikan. Itu dia cerita. Saya dulu pernah datang di Masjid Nabi, saya termasuk orang yang ke-10. Padahal udah saya buru-buru nih. Ternyata masih kalah sama sahabat-sahabatnya ke-10. Tapi ya masih bagus lah, masih hadir, ya kan? Terus dia cerita, nggak lama datang seorang Ansor berdiri. Dia tanya, faqama rajulun minal Ansor. Ya, orang ini berdiri dari kaum Ansor. Dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, man aqyasun nas wa ahzamun nas. Nabi, siapa sih orang yang paling cerdik, yang paling cerdas, cendekiawan, sempurna akalnya, dan orang yang ahzam. Ahzam itu yang kokoh pendiriannya, nggak bisa montang-manting. Jangan sebentar dukung FPI, sebentar ngatain FPI, ini kan montang-manting. Ya, sebentar jadi ahlu sunnah, sebentar lagi ngatain ahlu sunnah. Sebentar mahabbah sama mahabbah, sebentar benci. Ini montang-manting, nggak punya pendirian kokoh. Kalau orang sudah teguh jangan berubah sudah. Dalam kebenaran bersyukur tuh, itu dipelihara. Idza kunta fi nikmatin far'aha. Kalau kita ini sudah berada dalam nikmat anugerahnya Allah, jaga itu. Dikasih hidayah di jalan Allah, jaga jangan sampai nyimpang udah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Ya kan, minta jangan sampai condong kemana. Yang teguh. Ditanya Nabi, siapa orang yang paling teguh, yang cerdas akalnya? Nabi cuma jawab apa hadirin? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Itu loh orang yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan bekal buat yang paling baik buat nyambut kematiannya. Itu yang paling cerdas akalnya orang. Pikirannya urusan kematian aja yang dibawa. Pikirannya urusan nanti saya mau aman, apa yang mau saya bawa, itu yang dipikirin. Karena kematian itu sesuatu yang kekal selamanya. Kebahagiaan yang kekal selamanya, kesenangan yang kekal selamanya, kehidupan yang kekal selamanya. Bahkan di sana senangan nggak ada sakit, kuat nggak ada lemah, kaya nggak ada miskin. Pokoknya itu yang dipikirin, bukan cuma dunia. Dunia ini senang-senangnya bakal ditinggalin semua, ya kan? Ujung-ujungnya masuk di liang lahat. Kalau orang yang akal pikir, dipikirin apa yang mesti dibawa ke sono. Benar ya kata Nabi, yang cerdas itu yang gitu, dan nggak berubah pikirannya ke situ terus. Akhir kata Rasulullah SAW, itu orang dibilang ulaikal aqyas. Orang yang cerdas, cerdik, cendekiawan. Dahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Wa fi riwayah wa na'imil akhirah. Orang kayak gini nih, sebenarnya di dunia dia hidup, menempuh semua kemuliaan kehidupan dunia dan menuju kepada keluhuran akhirat. Di dunianya mulia, di akhiratnya mulia. Nah, mudah-mudahan kita kayak gitu tuh.
Banyak ingat mati. Ya di sini tempatnya ingat terus. Datang lagi sahabat namanya Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ya. Bara' bin Azib datang pada Rasulullah SAW. Dia bilang, kunna ma'a Rasulullah SAW. Setelah saya ini hadir bersama Rasulullah, enggak lama Nabi ini menghadiri jenazah seorang sahabatnya yang wafat. Fi janazatin. Akhir kita ikut takziah. Ngubur Nabi sempat Nabi nyolatin. Nabi ngikut ngubur. Itu kalau sudah Nabi ikut ngubur, berarti ini manzilah azimah, mangibah azimah, betul si mayit itu. Didatengin Nabi, bayangin. Nabi yang ngubur hadir di situ, bayang. Itu kan luar biasa. Ada waktu yang Nabi sampai hadir. Dan Nabi ikut nyolatin, ikut hadir. Ikut nyolatin aja udah syukur. Ya kan? Apalagi sampai ngubur juga. Nah katanya salafun salihun, kita enggak seperti sahabat-sahabat Nabi bisa dapat manzilah kayak gitu besarnya, tapi ada amalan dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fugi Malang. Siapa orang yang ngamalin salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil ali al qadril azimil jah wa ala alihi washabihi wasallim, habis salat 10 kali. Kalau dia mati, Nabi yang datang untuk nyolatin, Nabi yang datang nganter sampai ke kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Amalin ini mudah-mudahan ya. Mau diijazahin? Mau ya? Ajastukum hadil ijazah, in sahhat hadil ijazah ajastukum. Qabil tu ya, kalau dibilang qabil tu hadil ijazah wal amal bihi, jangan diterima aja tapi diamalin juga, ya enggak? Qabil tu wal amal bi insyaallah. Nah ini katanya ulama unasalihun hadirin, nanti kita tulisin kalau yang belum hafal. Itu kata ulama unasalihun, ini sahabat didatengin sama Nabi, disolatin di kubur. Habis ngubur sampai berakhir ditutupin semua sudah selesai Nabi, enggak langsung pulang, Nabi duduk. Nabi doa, zikir, segala macam. Nah itulah amalan salaf kita. Baca talqin, zikir, ya kan? Jangan kayak ngubur kucing. Habis ngubur pulang. Apa yang namanya mathab apaan ini? Jenazah nggak dihormatin. Didoain, Nabi aja doain. Nunggu. Kata Rasulullah, siapa orang yang habis ngubur jenazah nggak pulang, sekedar orang memerah susu segelas aja dari sapi atau dari kambing. Masanya kayak gitu. Kira berapa lama tuh merah susu? Sampai 1 gelas. Ya kan? Lama apa enggak tuh? Sebentar kan? Itu aja ada nemenin, nentremkan jiwanya si mayit saat dia dimasuk di alam yang baru tadi. Tolong jangan ditinggal dulu, serem ini. Tinggal tenang, ditenangin Nabi. Terus apalagi salah-salah kita mengajarkan satu bacaan-bacaan talqin. Ya fulan bin fulan, idza ja'akal malakanil muwakkalan bika fala yubzi'aka wala yahulaka wala yaru'aka. Innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Nanti habis ini kalau datang 2 malaikat ya, itu munkar wa nakir. Dia itu makhluk sama seperti kita makhluk ini. Inti jangan gemeter, jangan takut, jangan gusar, jangan bimbang, hadapi. Kalau dia nanya marabbuka, bilang aja Allahu rabbi. Ya kan? Istilah kata ditenterapin kan? Wa man nabiyuka, bilang aja Muhammadun nabi. Kalau nanya apa agamamu, Islamu dini. Kiblatmu di mana? Ka'bah tu kiblati. Siapa imammu? Al-Quran imamnya. Siapa saudaramu? Al-muslimun wal muslimat wal mu'minat kulluhum ikhwani. Wa qul raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Udah tenang aja. Insyaallah dia enggak bakal ribet-ribet deh. Istilah kata gitu. Ini katanya hadis, siapa orang yang bisikin si mayit ini dalam riwayat ini ya. Bisikin mayit dengan kalimat talqin dikir ini, itu malaikat yang tadi mau nanya dengar omongan, dia lagi diajarin. Dia lagi diajarin yang mau kita tanya nih. Apa? Itu teman yang ngajarin. Nabinya, agamanya, gimana? Nanti kita tanya. Percuma, ntar juga dijawab sama dia. Nggak usah, kalau gitu nggak usah ditanya deh. Mendingan lewat assalamualaikum langsung pulang ya udah. Subhanallah. Itu benar. Dalam riwayat akhirnya itu malaikat nggak nanya. Assalamualaikum. Ini ya malaikat ya? Enggak lahir. Mau nanya? Enggak jadi. Anda udah tahu. Udah dapat bocoran kan ya. Itu udah dibocorin sih katanya. Soalnya, pertanyaannya. Dia nggak jadi ditanya udah. Enak kan? Makanya itu menenteramkan jiwanya Nabi diem. Ya. Tapi Nabi itu hadirin merenungkan buat orang-orang yang dosanya besar. Ya kan di kuburan itu serem. Makanya Nabi bilang, "Ma ra'aitu mandharan." Ya. Afja qat, kata Rasulullah. Enggak pernah saya lihat satu pemandangan yang membuat ngeri, dahsyat, serem dibanding ini pemandangannya. Akhir Rasulullah SAW melihat kuburan ini. Wajalasa Rasulullah SAW ala syafil qabri, duduk di pinggirnya kuburan itu. Nabi tiba-tiba wabaka bukaan syadidan, nangis terseduh-seduh kayak gitu. Sahabat,
nangis semuanya. Sahabat itu walaupun nggak paham nangisnya Nabi, lihat Nabi nangis. Bayangin, tangisannya itu bisa ngetukkan hatinya semua yang ada. Langsung kegugus, nangis semuanya. Nggak lama diem, sahabat diem. Akhirnya Nabi ngelihat semua sahabat-sahabatnya ini. Ngelihat sama Nabi. Ya ikhwani, ya ashabi, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Limithli hada. Untuk menghadapi yang seperti ini, yang sekarang barusan kita kubur ini. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Fa'iddu, siap-siap kamu semua ya. Bayangin. Siap-siap. Ente mau bawa apa ke sini? Karena ini perjalanan yang ente nggak balik lagi. Ini perjalanan yang jauh, curam, tebing, serem, pokoknya segala macam. Ente mesti bawa bekal buat ke sono semua. Nah, mudah-mudahan bekal kita yang baik-baik tadi ini semuanya. Amin ya rabbal. Nah, terakhir ada dalam kitab At-Tadhkirah. Sifat judulnya aja peringatan, Tadhkirah. Mengingatkan kita, karangan Imam Al-Qurtubi. Itu banyak ngingetin kita dalam kematian dalam kitab At-Tadhkirah itu. Di situ disebut seorang sufi namanya Imam Ad-Daqqaq. Dia cerita Imam Ad-Daqqaq bilang, "Man aktsara min dzikril maut", siapa orang yang memperbanyak hidupnya di dunia itu nginget mati. Hidupnya banyak ingat mati aja. Ukrima bi thalathati asya' qabla mautih. Dia akan dimuliakan dengan 3 anugerah besar sebelum matinya. Sebelum matinya ya, di dunia dapat 3 anugerah besar. Sebelum matinya, setelah mati lebih gede lagi. Ya kan? Apa itu 3 anugerah besar yang saat kita hidup di dunia banyak ingat mati? Pertama, Allah jadikan dia tadi ini orang pertama, kata ulama unasalihun, dia banyak kata ulama unasalihun. Qana'atul qalbi. Hatinya itu qanaah. Qanaah itu merasa cukup aja. Ya kan? Seneng aja. Ketentuan Allah itu ridho aja udah. Nah, itu paling bagus. Enggak ada anugerah rizki yang Allah berikan kepada makhluk lebih dibanding dia merasa cukup dari pemberiannya Allah. Wa khairur rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki yang mencukupi. Qanaah. Kalau kelebihannya enggak disyukuri bakal jadi tuntutan. Naudzubillah. Kalau cukup udah enggak ada masalah udah. Nah, ini katanya ulama unasalihun. Nah, yang kedua, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'jilut taubah. Bersegera untuk cepat-cepat taubat dari semua dosa. Ini orang paling bagus kalau dianugerahi bisa cepat taubat. Makanya ada ajaran kalau kita ini sholat sebelum salam, waktu sujud akhir atau terakhir sebelum salam, tahiyat akhir, itu disuruh minta 3 macam. Ya. Pertama minta sama Allah husnul khotimah. Ya kan? Minta husnul khotimah. Kedua minta apa? Minta rizki taubat sebelum mati, ya kan? Terus minta apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teguh hatinya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nah, ini kalau sudah teguh hatinya enggak berubah, husnul khotimah terus taubat sebelum mati, udah paling untung. Makanya doanya Imam Al-Qutb Husain bin Syekh Bakar bin Salim apa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sa'atan fil rizki wa barakatan fil umri wa taubatan qabla al maut. Minta taubat sebelum mati. Kalau sudah diterima taubat kita sebelum mati, seperti orang mati apa anak bayi, matinya anak bayi itu enggak ada dosa sama sekali. Subhanallah, matinya anak bayi enggak ada dosa sama sekali. Kan? Dan di situ kata ulama ursalihul at-taibu minad dambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat dari dosa enggak ada dosanya lagi selama. Nah, ini diminta tobat. Nanti kalau orang banyak ingat mati, dikasih sama Allah sebelum matinya tobat. Amin ya rabbal. Maka Nabi bilang ajjilu bis salati qabla al-fawat wa ajjilu bit taubati qabla al-mamat. Bersegeralah kalian semuanya sholat sebelum habis waktunya, dan bersegeralah kalian ini tobat sebelum datang matinya. Nah, mudah-mudahan kita sebelum mati sudah tobat semuanya, amin ya. Dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah kasih sama dia apa hadir? Nasyatul ibadah. Gairah ibadatnya. Kalau orang banyak ingat mati, coba. Inti kalau banyak ingat mati, enggak semangat inti kalau yang namanya maksiat udah enggak ada nafsu deh. Yang ada mau ibadat mulu. Habis ngaji kok ngaji lagi, ngaji lagi. Habis jadi semua nih, masih mau ngaji lagi. Padahal di sini tetap masih. Karena apa? Nasyat itu, semangat itu enggak bisa putus. Gairah karena kepengin banyak amal. Nah, itu gara-gara banyak ingat mati. Tapi kebalikannya, wa man nasyal maut. Orang yang melupakan kematian, melupakan kematiannya di dunia, dikasih sama Allah 3 madorot di dunia yang besar sebelum dia dapat madorot yang lebih besar di akhirat. Uqiba bi thalathati asya. Dikasih akibat yang buruk dari 3 masalah di dunia sebelum nanti
di akhirat. Apa lawan kata yang 3 tadi itu? Kalau tadi disebut kata ulama unasarikhun, dia dikasih takjil maut. Yang ke buat orang yang lupa bukan takjil tapi taswifut taubah. Selalu nunda-nunda kalau mau mati. Kalau mau mati, ntar aja deh anak suruh ibadat nggak mau, suruh tobat enggak. Suruh ibadat ntar aja deh kalau udah mau mati anak tobat. Tahu-tahuan mau mati mau tobat kurang 2 menit mau tobat. Nggak bisa nih, menunda-nunda sesuatu yang baik itu mengakibatkan kita nggak punya apa-apa. Naudzubillah. Salah satu visi misinya setan, kalau ada orang ngajak kita sodako, orang yang kita ajak sodako ini nggak berhasil untuk kita ini kalau orang ini masih senang sodako, untuk kita larang sodako, salah satunya misinya setan bilang apa? Ini susah nih kalau dilarang untuk sodako, dia demen sodako. Tapi setan masih punya misi kedua apa? Bilang aja, kamu nggak papang ya sedekah, tapi jangan sekarang, dia bilang gitu. Besok-besok aja dibilang gitu. Setan tuh, kadang-kadang ada gitu. Jangan sekarang, jangan, besok aja. Besok begitu lagi, begitu besok aja besok sampai mati nggak punya amal. Naudzubillah min dzalik. Itu setan. Mau berbuat baik jangan sekarang ngaji. Bulan depan aja. Ini kan sebulan sekali nih. Jangan sekarang, bulan depan aja. Bulan depan masih ada. Tiba-tiba bulan depan, gitu lagi bulan depan sampai mati kagak ngaji. Naudzubillah. Makanya saat ada setan gempur gitu langsung dilawan, nggak bisa berangkat gitu aja. Jadi mereka tuh langsung udah kalah, bisikannya kalah udah. Nah, memang kadang-kadang kayak gini-gini cobaan kita gitu. Waduh, udah tadi udah nggak cuma sekali, nggak, tetap perang. Ini kan cuma sekali. Kapan lagi kita dapetin lagi? Bulan depan belum tentu kita nyampe. Ya insya Allah panjang umur, amin ya. Tapi kalau kita sudah kejar, maka kita sudah dapat yang namanya husnul khotimah. Nah yang kedua, orang tadi dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia lupa sama kematiannya, tarkur ridho bil kafah, bukan qanaah hatinya, tapi hatinya itu nggak bakal ridho dengan pemberiannya Allah yang banyak, apalagi yang dikit. Yang banyak merasa kurang. Jadi dia nggak ridho, nggak enak mah kalau kayak begini mah udah cuma segini, ngapain ini? Naudzubillah min dzalik. Nah yang ketiga, bukan nasyatul ibadah tapi takasulul ibadah, jadi malas ibadatnya. Kalau orang sudah nggak ingat mati coba suruh ngaji, suruh malas entar. Naudzubillah. Nah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Kita doakan wasahibul khol yang saat ini hadirin dihadiri beribu-ribu ya jamaah, walaupun kita enggak hadir insyaallah kita dicatat minal hadirin, dari orang-orang yang hadir di sana. Ada hadirin yang saleh hajali pada khairatul dunya akhirah, khususan kepada Abu Bakar rahmat astagah usul furu walidain taswalidina walidikum annallaha yaghfir lahum yarhamhum yu'ti darajatil jannah wa an yu'ida alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din dunya akhirah. Al-Fatihah.